Kadang ya aku ngerasa ketika seseorang punya masalah yang nyata, baik itu kesedihan, patah hati mungkin, kecemasan, kesepian, kemiskinan, atau menderita suatu penyakit, atau masalah apapun lah. Kemudian ditawarkan solusinya agama gitu, dibilang agama adalah solusi solusi segala masalah gitu, masalah apa aja solusinya bisa agama. Aku suka ngerasa nasehat kayak gitu tuh malah menawarkan distraksi gitu, malah menyarankan untuk kabur dari masalah. Nah ini kan satu kebiasaan yang sangat kuat ya dalam hidup banyak orang gitu, dalam hidup orang Indonesia lah misalnya. Jadi setiap kali hidup mulai terasa terlalu berat, agama disarankan untuk jadi tempat pertama, tempat pelarian pertama. Jadi misalnya lagi kesepian, diminta berdoa, lagi miskin diminta sabar, misalnya lagi cemas, minta ketenangan, diminta mendekat dengan Tuhan supaya tenang. Jadi saat hidupnya terasa kacau, orang diminta memperbaiki ibadahnya. Jadi kalau kita memperbaiki ibadah, nanti hidup kita diperbaiki sama Tuhan gitu. Jadi seolah-olah semua yang rusak, semua yang retak dalam hidup manusia, akhirnya bisa direparasi di tempat yang sama, yaitu agama. Terus ya udah akan selesai di situ. Padahal banyak sekali masalah manusia yang solusi nyatanya itu ya bantuan orang lain, bantuan yang nyata gitu, atau solusinya ada pada struktur yang sehat gitu, pada sistem yang efektif gitu, dan atau solusi nyatanya adalah keberanian diri untuk melihat hidupnya apa adanya gitu. Nah yang membuat agama begitu efektif, agama efektif menjadi daya tarik, itu sepertinya karena bisa memberi rasa aman dengan cepat. Agama memberikan makna untuk penderitaan. Agama memberi kesan bahwa penderitaan ini tuh ada maknanya gitu. Dan agama juga membuat hidup kita hidup yang penuh penderitaan, hidup yang berantakan itu terasa seperti berada dalam kendali sesuatu yang lebih besar gitu. Ada rencana indah Tuhan di balik segala penderitaan, ada rencana Tuhan di situ, ada rencana indah Tuhan di situ. Buat orang yang sedang rapuh itu kan menenangkan sekali, dan memang itu salah satu fungsi agama yang paling kuat ya, bukan untuk mengubah realita, tapi membuat manusia merasa kenyataan hidup itu bisa ditanggung, jadi bearable. Tapi aku merasa disitulah letak masalahnya. Karena rasa tenang itu tidak sama dengan masalah yang terselesaikan. Kalau kita kesepian itu tidak, karena kita social animals ya, kita manusia yang butuh manusia lain. Kesepian itu tidak sembuh hanya karena kita merasa didengar oleh Tuhan. Ketika kita kesepian, yang dibutuhkan kita adalah hubungan yang bermakna, kehadiran manusia lain. Yang kita butuhkan adalah percakapan yang meaningful, kedekatan yang tulus. Yang kita butuhkan adalah rasa dipahami oleh sesama manusia gitu. Begitu juga dengan masalah kemiskinan gitu. Orang miskin itu gak kurang berzikir. Yang orang miskin butuhkan adalah akses terhadap akses ekonomi, yang dibutuhkan adalah akses informasi, jaringan, yang dibutuhkan adalah sumber daya, ruang gerak, ruang bernafas, dan kemampuan menyusun strategi di tengah hidup yang sempit gitu. Nah, agama bisa membuat orang merasa lebih kuat menjalani penderitaan itu semua, tapi rasa kuat itu sendiri nggak mengubah apapun, nggak mengubah realitanya dan nggak menjadi solusi. Dalam banyak kasus agama jadi efektif sebagai penenang, tapi nggak efektif menyelesaikan masalahnya. Karena agama menyediakan makna sebelum orang sempat memahami akar persoalannya gitu. Jadi kalau dia menderita, oh ini ujian dari Tuhan, langsung
kayak gongnya ujian dari Tuhan gitu, padahal itu sesuatu yang bisa diselesaikan gitu. Setiap kegelisahan bisa dibawa ke wilayah iman gitu. Kalau misalnya ngerasa hidupnya kosong, hampa, diarahinnya ke ibadah gitu. Padahal bisa jadi makna yang dia cari itu bukan ibadah itu gitu, tapi ya dia belum ketemu aja, belum ketemu solusi nyatanya gitu. Ada orang yang hidupnya terasa runtuh, itu disuruh sabar, disuruh tawakal, ya padahal bisa jadi kehidupan yang runtuh itu bisa dibangun kembali gitu. Dan khawatirnya problem yang tadinya bisa dibaca, bisa dianalisis secara sosial, bisa dibedah secara psikologis, bisa dicari solusi nyatanya, malah langsung dibawa urusan spiritual gitu. Karena agama tuh nggak menyelesaikan persoalan hidup, persoalannya tetap ada, cuman yang berubah adalah cara orang merasakan persoalan itu. Dia jadi nggak panik gitu karena ngerasa ini kehendak Tuhan gitu. Kalau dia kesepian ya dia jadi nggak terlalu sepi karena dia ngerasa dia bisa bicara sama Tuhan gitu, dan memberikan rasa bahwa ini nggak mungkin selamanya gitu, setelah kesulitan akan ada kemudahan gitu. Jadi kayak ada susunan narasi dalam penderitaan itu. Dia bisa merasa narasinya, penderitaan itu nggak sia-sia, tapi kan sebenarnya itu bagian dari pengelolaan emosi, bukan penyelesaian masalah yang dia alami di realitasnya gitu. Orang mungkin bisa lega gitu setelah misalnya dia udah nangis sambil berdoa, tapi kalau misalnya dia berada dalam rumah tangga yang merusak, misalnya hubungan yang toksik, ya dia nangis-nangis berdoa itu tidak akan mengeluarkan dia dari hubungan yang toksik gitu. Mungkin dia banyak ibadah terus merasa tenang, tapi di kehidupan nyatanya dia misalnya punya tumpukan hutang dan dia nggak tahu gimana ngatur keuangan, gimana bayar utang atau mencari bantuan yang tersedia, ya masalah hutangnya tetap ada gitu. Orang bisa merasa lebih ikhlas karena justru dia berhenti membaca situasinya dengan kritis gitu. Mengakses situasi masalah kita secara kritis emang bikin stres, tapi kalau udah nemu solusinya setidaknya masalah kita selesai. Tapi kalau kita lari ke agama, itu kayak kita kabur dari masalah, kemudian kita sibuk beribadah sebagai distraksi gitu. Karena agama itu kan nggak menuntut manusia untuk memahami dunianya begitu dalam. Ya kalau kita mau bersandar pada agama selalu tersedia gitu, bisa diakses kapan aja. Mau kita dalam keadaan bingung, panik, sendirian, putus asa, ya udah kita bisa berdoa kapan saja, kita bisa beribadah kapan saja. Dan manusia memang kita butuh sesuatu yang cepat memberi rasa tenang, rasa teduh gitu. Jadi kalau lagi lemah, biasanya orang nggak mencari penjelasan paling akurat gitu. Yang pertama mereka akan mencari comfort, mereka akan mencari kenyamanan yang cepat gitu, yang rasanya supaya nggak terlalu sesak gitu. Dan agama unggul di situ ya. Dan memang itu opsi yang lebih baik daripada substan misalnya alkohol atau obat-obat terlarang ya dalam mencari kedamaian gitu. Tapi menariknya juga dari sisi lain, dalam banyak tradisi agama, menariknya ajaran agama juga yang lebih dulu membentuk rasa bahwa ada yang salah dari manusia. Manusia itu berdosa, dari sana yang rawan berdosa, manusia itu kotor, manusia itu lemah, mudah jatuh, mudah tergoda, manusia itu punya nature yang gak baik, manusia itu harus dijaga, harus diarahkan, harus tunduk, harus dibersihkan karena kita kotor gitu. Dan tubuh manusia tuh terutama perempuan sering diperlakukan dengan curiga, dan kita pikiran yang bebas bahkan juga dicurigai. Ada banyak hal yang kita merasa perlu was-was, dan itu bagian dari
ajaran agama dan bagaimana agama membentuk cara kita berpikir gitu. Karena kalau kita terlalu seneng, waduh jangan-jangan ini ujian, kita sedih ini ujian gitu. Dan lama-lama manusia belajar melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang rawan gitu, sebagai rawan salah, rawan najis, rawan menyimpang. Dan agama hadir membawa jalannya, jalan tobat, ibadah, patuhlah pada agama, mohon ampunlah, mohon keselamatan. Jadinya orang lebih mudah merasa butuh pada sebuah sistem kalau dia lebih dulu sudah diyakinkan bahwa tanpa sistem itu ada yang rusak dalam dirinya. Semakin dalam rasa bersalah ditanamkan, maka rasa leganya semakin mahal. Semakin besar rasa misalnya nggak layak dijaga, semakin menggoda juga janji-janji pertobatan gitu. Jadi semakin manusia dibuat takut, semakin penting sumber perlindungan itu terlihat gitu. Jadi rasanya masuk akal kalau agama sering terasa seperti sesuatu yang menyelamatkan gitu. Misalnya narasi yang umum ya, hasrat seksual itu kan sering dilekatkan dengan dosa-dosa gitu. Maka solusinya adalah patuhlah atau menikahlah sebagainya. Sedangkan orang yang tidak tumbuh dengan religious upbringing gitu, tidak diajarkan doktrin-doktrin agama, mungkin dia tidak merasa bersalah ketika dia punya hasrat seksual gitu. Karena hasrat seksual itu kan alamiah, ada di bagian instingtif dari cara tubuh manusia bekerja gitu ya. Ya itu salah satu contohnya gitu. Jadi dalam hal ini agama itu membentuk narasi bahaya dan datang dengan narasi keselamatan gitu. Jadi udah sepaket gitu. Seolah-olah agama itu dia yang nyebarin penyakit, tapi dia juga yang jual obatnya gitu. Ya bukan, ini mungkin analoginya terlalu kasar ya. Bukan berarti agama secara sadar itu cara kerjanya, mekanismenya itu seperti penipuan gitu. Tapi ya itu analogi aja. Banyak struktur keagamaan memang polanya begitu. Manusia dibuat cemas terhadap dosanya, lalu diberikan keselamatan, diberikan solusi berupa keselamatan gitu. Manusia dibuat takut terhadap hukuman, lalu diberi perlindungan. Manusia dibuat merasa kotor dan najis, lalu diberikan penyucian gitu lah. Jadi manusia ini dibuat merasa dirinya rusak. Terus kalau sudah diterima Tuhan itu menjadi layak kembali gitu. Nah jadi agama jadi konsep yang sangat diperlukan gitu. Tapi ya bisa jadi ilusif gitu. Karena sebagian kebutuhan itu dibentuk oleh sistem yang bersumber dari agama juga gitu. Dan bukan cuma urusan akhirat gitu, masalah problem sehari-hari juga. Orang yang hidupnya lagi buntu misalnya akan lebih mudah menerima bahwa oh ini cuma ujian gitu. Atau orang yang miskin lebih mudah diyakinkan bahwa rezeki sudah ada yang atur. Orang yang kesepian lebih mudah untuk disuruh mendekat kepada Tuhan daripada misalnya dia diajak untuk keluar dari zona nyamannya, membangun relasi yang sehat dengan orang lain dan berani membuka komunikasi sama orang lain. Atau orang yang mudah cemas lebih mudah disuruh berzikir daripada daripada misalnya pergi ke terapi atau diajak memahami kenapa tubuh dan pikirannya tuh siaga terus, was-was terus, cemas terus gitu. Karena itu bisa ngasih efek yang menenangkan tapi juga bisa bikin orang menjadi terlalu betah dalam masalahnya gitu. Membuat orang terlalu lama tinggal di dalam kabut. Jadi dia ngerasa merasa sedang mengurus hidupnya. Padahal yang diurus cuma rasa sakitnya, bukan penyebabnya. Jadi ketika kita sulit berpikir jernih karena hidup lagi sulit, pelarian ke agama itu justru menambah kabut pikiran gitu. Karena menghalangi kita dari tindakan menghadapi kesulitan kita sendiri dan secara aktif mencari solusinya.
Karena kebanyakan masalah manusia itu justru sangat membumi gitu. Dalam arti solusinya nggak ada di langit, nggak usah nunggu mukjizat, nggak usah nunggu turun dari langit. Ya kalau kesepian biasanya berkaitan dengan relasi atau berkaitan dengan attachment, rasa malu, atau pengalaman pernah ditolak, atau lingkungan yang membuat orang sulit membangun kedekatan. Ya kalau kemiskinan itu berkaitan dengan harga kebutuhan, penghasilan, tanggungannya, utangnya, atau warisan utangnya, pendidikannya, jaringannya, literasi finansial, dan sistem ekonomi yang membuat mobilitas sempit. Kalau masalahnya adalah kecemasan, ya itu bisa jadi berkaitan erat dengan pengalaman hidupnya, atau dengan nervous systemnya, sistem sarafnya, atau bisa jadi dia kelelahan atau berada dalam tekanan yang konstan, atau mungkin trauma masa lalu. Jadi dia tidak tahu bagaimana membentuk rasa aman dalam dirinya. Nah kan hal-hal yang kayak gini tuh nggak otomatis jadi clear gitu ketika kita banyak berdoa. Kadang yang terjadi justru sebaliknya gitu, jadi nggak efektif. Masalah yang sebenarnya bisa diurai, tapi karena kita kabur, jadinya masalahnya kabur gitu. Karena kita udah terlanjur memberi makna religius pada masalah kita gitu. Ya udahlah nggak apa-apa miskin, nanti masuk surganya duluan gitu. Pas sebenarnya kalau mau dipikirin strateginya mungkin dia bisa keluar dari situasi itu meskipun sulit gitu ya. Jadi pada level sosial aku merasa kebiasaan lari ke agama ketika ada masalah itu bikin orang jadi malas membaca dunia dengan lebih tajam gitu, lebih akurat. Karena misalnya dia mengalami ketidakadilan, ya udah tinggal dimaknai sebagai takdir gitu. Kalau dia mengalami kekerasan, dia maknai sebagai ujian gitu. Atau kalau misalnya dia ngerasa hidup ini melelahkan, itu dia seperti sedang membawa beban mulia dari bagian dari takdir Tuhan gitu. Ya orang miskin disuruh sabar, orang yang terluka disuruh ikhlas, orang yang bingung disuruh pasrah. Jadi ketika nasihat-nasihat kayak gitu terlalu cepat dipakai untuk membelokkan makna, jadinya pertanyaan-pertanyaan lanjutan ya, mitigasi lanjutannya tuh jadi nggak keurus gitu. Kenapa akses bantuannya jadi nggak sampai? Kenapa orang ini terus terjebak dalam kemalangan yang sama? Kenapa rumah tangga ini penuh kekerasan? Kenapa orang ini nggak punya support system? Kenapa layanan kesehatan mental sulit dijangkau? Kenapa perempuan diajari rasa malu lebih besar daripada rasa aman? Dan semua masalah itu jadi tenggelam ketika penderitaan ini diangkat menjadi makna agama gitu. Oh karena itu takdir, karena itu ujian gitu. Nah dulu tuh aku suka dengar nasihat, beberapa kali dengar nasihat ustadz atau ustazah yang kalau lagi dicurhatin, kan biasanya majelis taklim sih ibu-ibu ya, yang menyarankan istri untuk bersabar dan mendoakan suaminya, atau ngasih seperangkat amalan, doa, dan bacaan ketika misalnya suaminya melakukan kekerasan atau melakukan perselingkuhan atau judi atau mabuk-mabukan, ya pokoknya hal-hal tidak laik lainnya lah. Nah itu kan amalan-amalan itu kan nggak menyelesaikan masalah rumah tangganya gitu. Kesabaran dan doa itu bukan solusi nyata yang bisa ngubah kelakuan suaminya gitu. Dan ya tentu agama juga bisa menjadi tempat lahirnya solidaritas ya. Ada komunitas agama yang benar-benar menolong orang gitu. Ada komunitas agama yang ngasih makanan, ngasih tempat tinggal, ngasih perhatian, perawatan, ngasih pinjaman, ngasih pendidikan layak, bahkan memberikan rasa memiliki, ngasih sense of belonging gitu. Jadi orang-orang tuh tidak kesepian. Tapi bukan agamanya yang memberikan perubahan konkret di situ, manusianya. Karena yang mengulurkan tangan adalah manusia, yang memasak adalah manusia, yang menemani adalah manusia, yang membuat orang lain bisa bertahan adalah manusia lainnya di komunitas itu gitu. Ya memang unsur-unsur gaibnya ini ya anggaplah kehendak Tuhan atau ditemani malaikat atau
ya pertolongan doa dan semacamnya itu memberikan bingkai makna, tapi tindakan nyatanya itu tetap datang dari hubungan antar manusia. Dan itu berarti banyak hal yang selama ini dianggap bukti bahwa agama menyelesaikan masalah sebenarnya adalah bukti bahwa manusia bisa menolong manusia gitu. Kan ada tuh katanya kalau kita diobati dokter, itu yang mengobati penyakit kita adalah Tuhan dan dokter adalah perantaranya. Tapi kalau kita konsisten berpijak di bumi dan melihat itu secara membumi gitu, kita lihat realitasnya aja, sebenarnya penyakitnya diangkat karena dokternya sudah belajar bertahun-tahun untuk memahami penyakit itu, hingga akhirnya ketika dia mendapatkan masalah itu dia bisa menyelesaikan itu dan menyembuhkan penyakit pasiennya gitu. Yaitu karena pengetahuan dia dan apa yang dia lakukan ke pasien, dia karena dokter gitu. Kalau kita mau memberikan peristiwa itu tanpa makna spiritual gitu. Jadi mungkin agama sebagai solusi segala masalah itu ya layak untuk ditinjau ulang. Ya bukan karena manusia ya udah nggak usah beriman, bukan gitu, tapi karena terlalu banyak problem yang akhirnya dibelokkan ke wilayah spiritual, padahal butuh penanganan yang biasa aja gitu, penanganan langsung, penanganan yang konkret gitu, yang tersedia di bumi, solusinya ada di bumi dan bisa diakses. Ya orang kesepian nggak butuh banyak bicara sama Tuhan, tapi dia butuh lingkup pertemanan yang sehat, butuh lingkungan yang sehat, butuh keberanian untuk membuka diri. Orang miskin mungkin bukan kurang sabar, tapi dia butuh uluran bantuan yang tersedia, dia butuh akses, dia butuh hitung-hitungan yang strategik, dan butuh hitung-hitungan yang realistis. Orang yang mungkin ngerasa hidupnya gelap banget, kelam banget, itu bukan karena dia butuh nasihat agama, tapi ya mungkin dia butuh terapi, mungkin butuh komunitas. Mungkin kalau dia pengangguran dia butuh karir atau pekerjaan, atau kalau dia nggak punya teman ya dia butuh seseorang yang hadir, yang benar-benar hadir, yang mendampingi, karena ya kita makhluk sosial, soalnya kita punya social needs. Kadang ya ketika ada orang yang butuh pertolongan profesional untuk ngatasin masalah mental, kita suka nganggep, oh itu karena dia kurang doa, kurang ibadah, kurang dekat sama Tuhan, kurang hangout sama ustadz gitu. Padahal ya dia butuh pertolongan profesional yang terlatih untuk membantu masalah dia, untuk membantu mengurai kekacauan mentalnya dan memberi pengobatan jika diperlukan. Ustadz-ustadz itu kan nggak dilatih untuk mendampingi krisis mental klinis gitu. Nggak ada pengetahuan teruji dalam kultur ustadz-ustadz gitu. Ustadz tuh bukan gelar resmi praktek atau akademik ya itu gelar asal aja gitu, nggak perlu ada kualifikasi gimana-gimana. Kalau misalnya pinter ngomong, pinter ngutip dalil, pakai peci gitu, bisa jadi imam sholat, bisa ceramah, ya bisa aja disebut ustadz. Nah mungkin itu sebabnya kritik terhadap agama itu rasanya ganggu gitu, karena bukan cuma mempertanyakan keyakinan ya, tapi jadi mempertanyakan kebiasaan kita, kebiasaan manusia untuk kabur dari kenyataan. Mungkin agama bisa menolong kesulitan dan kekelaman hidup. Tapi pertolongan apa yang sebenarnya diberikan? Apakah agama membuat manusia lebih paham pada hidupnya, atau membuat penderitaannya jadi lebih betah untuk ditanggung gitu. Jadinya dia tidak bersikap proaktif untuk keluar dari masalahnya gitu. Apakah agama bikin manusia lebih berani bertindak? Apakah agama membantu orang melihat akar masalah? Dan kalau selama ini kita terlalu sering membawa luka-luka kehidupan, dibawa kabur ke agama, sebenarnya berapa banyak dari problem hidup kita yang nggak kita selesaikan karena kita terlalu cepat untuk kabur ke agama gitu. Kita jadiin ini urusan iman gitu dan bukan urusan konkret. Ketika kita mencari keselamatan dan kenyamanan dan keamanan yang semu dalam agama, apakah kita sedang mencari tempat untuk lari dari kenyataan? Jangan-jangan kebiasaan kita mencari keselamatan, kenyamanan, dan keamanan dalam konsep agama itu sebenarnya kita lagi lari dari kenyataan. Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Apakah kamu setuju atau punya bantahan buat aku? Tulis kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.